Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Salam sehat dan tetap semangat. Baik, Ananda sekalian, jumpa lagi dengan saya Pak Akbar dalam pembelajaran matematika di kelas 9 untuk SMP Unismu Makassar. Tahun pelajaran 2020-2021. Baik, Ananda sekalian, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan Anda sekalian isi absensinya di kolom komentar dengan mengetikkan kelas dan nama Ananda sekalian. Baik, Anda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Semoga keberkahan senantiasa hadir selama kita melaksanakan pembelajaran ini. Jadi kita bersama-sama membaca doa kelancaran berbicara. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anda sekalian, baik, kita sudah berdoa. Bapak ingatkan kembali untuk mengisi absensinya di kolom komentar dengan mengetikkan kelas dan nama peserta didik atau nama Ananda sekalian. Baik, Ananda sekalian, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, perlu kita memahami bersama bahwa kompetensi dasar yang harus kita penuhi ya selama pembelajaran di bab kekongruenan dan kesebangunan ini, yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Itu kompetensi dasar pengetahuan. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Nah, baik, anak-anak sekalian. Nah, pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk di materi ini, Bapak ingin menyampaikan terkait dengan pertemuan sebelumnya. Kita flashback dulu ya, mengingatkan kembali terkait dengan materi sebelumnya, terkait dengan syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Jadi pertemuan sebelumnya kita pelajari bersama terkait dengan syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Yang pertama ya, jadi bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi syarat dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat ini. Syarat perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai, lalu kemudian sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi harus memenuhi dua syarat tersebut. Nah, lalu kemudian Ananda sekalian, pada pertemuan hari ini ya, jadi kita masih karena ini masih materi kesebangunan. Jadi dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama itu disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Ya, sama halnya dengan dua segitiga yang sebangun. Jadi materi yang akan kita bahas nanti ini terkait dengan dua segitiga yang sebangun. Jadi tidak mesti dia harus sama ukurannya, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Lalu muncul pertanyaan, lalu apa perbedaan antara bangun datar yang sebangun dengan dua segitiga yang sebangun? Kita akan pelajari pada pertemuan kita pada hari ini terkait dengan kesebangunan dua segitiga. Oke, jadi materi pekan ke-9 ini adalah kesebangunan dua segitiga. Nah, baik Ananda sekalian, adapun tujuan kita pada pertemuan hari ini mengenai kesebangunan dua segitiga, yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak jika diberikan informasi terkait panjang sisi dan besar sudutnya. Lalu kemudian peserta didik diharapkan mampu menjelaskan syarat-syarat dua segitiga yang sebangun. Jadi dua tujuan pembelajaran ini kita akan pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, Anda sekalian, baik. Sebelumnya silahkan Anda sekalian buka LKPD-nya
Jadi silakan Anda sekalian buka LKPD-nya. Kemudian Anda sekalian, kita akan memulai mempelajari terkait dengan dua segitiga yang sebangun. Baik, perhatikan gambar. Jadi ini diberikan dua segitiga, ya, segitiga ABC dengan segitiga DEF. Jadi coba diperhatikan. Jadi dua gambar segitiga ini ada segitiga ABC dan segitiga DEF, ya. Jadi Bapak ingatkan kembali bahwa terkait dengan masalah kesebangunan dan kekongruenan kita harus membandingkan. Jadi harus ada dua bangun datar atau dua segitiga. Nah, makanya kita selalu memperhatikan dua segitiga, ya, atau dua bangun datar, ya, karena ini namanya kesebangunan dan kekongruenan. Nah, terkait dengan kesebangunan dua segitiga pada pertemuan kita pada hari ini, maka coba diperhatikan, ini ada dua segitiga ABC dengan segitiga DEF. Nah, pertanyaannya adalah apakah kedua segitiga tersebut di atas sebangun? Jadi apakah segitiga ABC dan segitiga DEF ini sebangun? Nah, itu yang akan kita pelajari dan kita akan buktikan sama-sama. Nah, lalu kemudian bagaimana cara membuktikannya bahwa segitiga ABC DEF itu sebangun atau tidak? Oke, jadi ini akan kita pelajari. Jadi gambar ini kita akan pelajari, kita akan selesaikan bagaimana cara membuktikan kedua segitiga tersebut sebangun atau tidak. Baik. Nah, kita akan pelajari, ya, untuk bagian pertama ini dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat. Ya. Jadi Bapak mempertegas bahwa dua bangun datar itu dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Harus terpenuhi dua syarat kalau dua bangun datar yang sebangun. Tetapi dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu. Berarti jika salah satu syarat ini terpenuhi, maka segitiga tersebut atau dua segitiga tersebut itu bisa dikatakan sebangun. Nah, syarat yang pertama adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai. Jadi ketika dua segitiga ini memenuhi syarat perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai, maka dia sudah dikatakan sebangun. Lalu bagaimana perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu? Coba kita perhatikan sama-sama. Jadi terkait dengan gambar yang tadi, pertama kita harus mengumpulkan informasi terkait dengan dua segitiga yang tadi, segitiga ABC dan segitiga DEF. Jadi kita mengumpulkan informasi dulu. Nah, jadi diketahui panjang sisi AB. Coba lihat ada berapa satuan, ada berapa kotak satuan dari panjang sisi AB. Ya, silakan dituliskan karena soal ini sama dengan soal yang ada di LKPD Anda sekalian. Nah, coba dihitung berapa satuan A ke B. Lalu kemudian berapa panjang sisi BC, ada berapa satuan? Ya, seperti itu. Lalu kemudian untuk segitiga yang besar, segitiga DEF, itu berapa panjang sisi DE, berapa satuan? Silakan dihitung berapa kotak dari D ke E. Lalu kemudian panjang sisi EF, ada berapa satuan? Lalu kemudian Bapak ingatkan kembali, yang dicari terlebih dahulu adalah panjang sisi AC itu berapa satuan dan panjang sisi DF itu berapa satuan sebelum kita membandingkan panjang sisinya. Ya, sebelum kita membandingkan panjang sisi yang bersesuaian, kita harus mengetahui ketiga panjang sisi dari segitiga yang disediakan. Jadi AB dengan BC sudah jelas berapa panjang sisinya, DE dengan EF sudah jelas berapa panjang sisinya. Sekarang AC dengan DF yang tidak jelas berapa panjang sisinya, Bapak ingatkan, silahkan gunakan teorema Pythagoras. Ya, silakan menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang sisi AC dan panjang sisi DF. Oke, baik, itu langkah yang pertama, mengumpulkan informasi apa yang diketahui dari kedua gambar tersebut. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita membandingkan panjang sisi yang bersesuaian. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui panjang sisinya, kita sekarang membandingkan panjang sisi yang bersesuaian. Nah, coba perhatikan gambarnya. Nah, coba perhatikan gambarnya. Panjang sisi yang bersesuaian di sini ada AB dengan DE. Jadi AB dengan DE, ya. Jadi BC dengan EF, kemudian AC dengan DF, ya. Jadi untuk AB per DE dengan sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF,
itu Bapak menggunakan perbandingan dari segitiga kecil ke segitiga yang besar. Jadi ingat, startnya dari segitiga ABC ke segitiga DF. Jadi membandingkan dari segitiga ABC dengan segitiga DF. Atau juga boleh kita membandingkan dari segitiga DF ke segitiga ABC, sehingga perbandingannya menjadi DE per AB sama dengan EF per BC sama dengan DF per AC. Jadi tinggal dibalik. Yang jelas di sini adalah konsistensi. Ya, kita memulai dari bangun datar yang mana atau segitiga yang mana kita membandingkan. Itu harus terus kita memulai dari situ. Tidak boleh kita dari segitiga yang kecil ke segitiga yang besar, kemudian sebentar lagi mulai dengan segitiga yang besar ke segitiga yang kecil, tidak boleh. Harus startnya sama terus. Jadi yang menjadi pembilang di atas itu kalau misalkan AB per DE, AB itu kan segitiga yang kecil sebagai pembilang, kemudian DE itu adalah segitiga yang besar sebagai penyebut. Maka semua panjang sisi yang ada di ABC itu semuanya jadi pembilang. Semua yang di segitiga DF itu semua jadi penyebut. Ya, seperti itu. Jadi harus konsistensi. Nanti hasilnya akan sama perbandingannya. Ya, dia akan senilai. Jadi ingat, konsistensi di mana kita memulai membandingkan itu harus diperhatikan. Nah, lalu yang kemudian yang ketiga adalah kita tarik kesimpulan dari dua bangun datar tersebut. Dari segitiga ABC dengan segitiga DEF itu dikatakan sebangun karena memenuhi syarat perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu. Ya, berarti kalau ini sudah memenuhi panjang sisinya itu sudah senilai, panjang sisi yang bersesuaian senilai, maka segitiga tersebut sudah dikatakan sebangun. Ya, karena memenuhi salah satu dari syarat dua segitiga sebangun. Oke, ini untuk kegiatan yang pertama pada LKPD-nya. Ya, silahkan dilengkapi pada LKPD yang sudah dibagikan. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan syarat yang kedua dari salah satu dua segitiga dikatakan sebangun, yaitu adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi coba diperhatikan materi ini untuk menyelesaikan LKPD pada kegiatan kedua ya. Jadi LKPD-nya situ ada kegiatan kedua terkait dengan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Membuktikan dua segitiga yang sebangun berdasarkan sudut-sudut yang diketahui. Oke, coba diperhatikan. Ini ada gambar, perhatikan gambar. Ada dua segitiga, segitiga ABC dengan segitiga DF. Ya, segitiga ABC dengan segitiga DF. Ya, coba diperhatikan Anda sekalian materi ini karena pada LKPD-nya itu materinya tidak sama, gambarnya tidak sama. Sehingga Anda sekalian perhatikan dulu materi ini, kemudian silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya. Jadi segitiga ABC dengan segitiga DF ini adalah dua segitiga siku-siku. Ya, siku-sikunya untuk segitiga ABC ada di B, dan kemudian segitiga DF itu siku-sikunya di E. Nah, coba diperhatikan apakah kedua segitiga tersebut sebangun? Nah, ini kita akan membuktikan. Jadi kalau kita melihat dua segitiga yang sebangun, kita bisa menentukan dia sebangun atau tidak itu berdasarkan dengan adanya perbedaan ukuran. Tetapi kalau misalkan segitiganya itu sama besar, ya sama besar, kemudian sama itu namanya kongruen, bukan sebangun. Tetapi kalau dua segitiga disediakan, ditampilkan dengan ukuran yang berbeda, berarti kita membuktikan apakah dia sebangun atau tidak. Ya. Lalu kemudian bagaimana cara membuktikannya? Kalau misalkan segitiga tersebut menampilkan panjang sisi, maka kita bisa menggunakan pembuktian dengan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Kalau misalkan disediakan sudut, maka kita membuktikan sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Nah, sama halnya dengan yang kita sudah tampilkan di sini, yang Anda sekarang sudah lihat saat ini, itu yang nampak di sini adalah sudut-sudutnya. Maka kita akan membuktikan segitiga tersebut sebangun atau tidak dengan syarat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Langkah yang pertama, Anda sekalian,
kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu, ya, atau kita mencari apa yang diketahui dari kedua gambar segitiga tersebut. Nah, ternyata diketahui segitiga dari sini segitiga tersebut sudut D itu sama dengan sudut E, yaitu 90 derajat. Kenapa? Karena sudut siku-siku. Ya. Jadi sudah jelas tandanya sudut siku-siku seperti itu. Lalu kemudian sudut C itu sama dengan sudut F. Berapa? 60 derajat. Dari mana 60 derajat itu? Sudah nampak pada soal. Di situ tertulis 60 derajat untuk sudut C dan 60 derajat pada sudut F. Nah, lalu kemudian sebelum kita membandingkan, kita harus cari terlebih dahulu berapa sudut A dan berapa sudut D. Karena kita ingin melihat apakah sudut A dengan sudut D itu sama. Sehingga kita bisa menentukan dan membuktikan bahwa kedua segitiga ini sebangun atau tidak berdasarkan dengan sudut-sudut yang bersesuaian. Lanjut, langkah yang kedua, kita menentukan besar sudut C dan sudut D. Coba diperhatikan pertama ya. Coba diperhatikan. Kita cari terlebih dahulu sudut A dan sudut D. Jadi karena ini segitiga, maka jumlah besar sudut secara keseluruhan itu adalah 180 derajat. Jadi kalau misalkan kita perhatikan segitiga ABC, maka sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Ingat, segitiga jumlah besar sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Nah, diketahui sudut A ditanyakan sudut A, kemudian sudut B diketahui 90 derajat seperti dengan informasi pada langkah pertama, kemudian sudut C 60 derajat, itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut A belum diketahui karena ini memang yang kita cari. Sudut B 90 derajat, sudut C 60 derajat, lalu kemudian jumlah dari ketiga sudut ini itu sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut A di sini kita dapatkan 180 derajat dikurang dari jumlah sudut D dan sudut C, yaitu 90 tambah 60 sama dengan 150 derajat. Sehingga sudut A sama dengan 30 derajat. Sama halnya dengan sudut D, juga besarnya 30 derajat. Nah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan dari langkah pertama dan langkah kedua bahwa segitiga ABC dan segitiga DF itu sebangun, ya. Jadi sudut A dan sudut D sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan sudut E 90 derajat, sudut C sama dengan sudut F 60 derajat. Jadi ini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar semua. Sehingga bisa ditarik kesimpulan segitiga ABC dan segitiga DF sebangun karena syarat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi syarat-syarat dari sudut-sudut tersebut itu yang bersesuaian sama besar, ya. Seperti itu. Jadi untuk materi kesebangunan pada segitiga itu kita melihat informasi dulu, lihat gambarnya dulu, apakah yang disediakan itu panjang sisinya atau sudut-sudutnya. Sehingga kita bisa melihat, kita membuktikan segitiga tersebut sebangun itu berdasarkan perbandingan panjang sisinya atau sudut-sudutnya yang bersesuaian. Ya, jadi silakan pilih salah satu dari apa yang disediakan pada soal tersebut. Nah, sehingga pada kegiatan ketiga, coba diperhatikan Anda sekalian. Di situ pada LKPD-nya pada kegiatan ketiga, silakan diperhatikan, ya. Itu akan kita tentukan atau kita buktikan apakah segitiga tersebut sebangun atau tidak berdasarkan dengan gambar tersebut itu apa yang ditampilkan. Apa yang disediakan pada gambar tersebut. Nah, namun sebelumnya Anda sekalian, sama dengan materi kita sebelumnya pada bangun datar yang sebangun, itu kita akan menentukan bagaimana mencari panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua segitiga yang sebangun. Misalkan ya, seperti ini. Diberikan soal, diketahui dua buah segitiga yang sebangun.
itu mencari panjang salah satu sisi yang belum diketahui, yaitu panjang FG seperti gambar ini. Nah, ini ada segitiga PQR, kemudian segitiga EFG. Yang dicari di sini adalah panjang sisi FG. Bagaimana cara kita menentukan panjang sisi FG jika diberikan dua segitiga? Seperti gambar ini. Maka kita mencari panjang sisi FG berdasarkan dengan perbandingan panjang sisi. Kenapa panjang sisi? Karena yang diketahui pada soal ini adalah sisi-sisinya, panjang sisi-sisinya, ya. Sehingga dari sini diketahui panjang sisi PQ 12 cm, panjang sisi QR 15 cm, panjang sisi F 6 cm. Lalu kemudian yang ditanyakan adalah panjang sisi FG. Ya, panjang sisi FG. Oke. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Coba diperhatikan, ya. Coba diperhatikan kedua gambar segitiga tersebut, ya. Jadi kita memakai perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Di sini kita hanya membandingkan dua sisi yang bersesuaian. Kenapa? Karena dengan kita membandingkan dua sisi tersebut itu sudah menjadi lengkap untuk kita mencari panjang sisi FG. Kenapa? PQ berbanding EF itu adalah pasangan panjang sisi yang bersesuaian yang kedua sisinya diketahui. Kedua panjang sisinya diketahui. Ya, sama dengan materi kita sebelumnya, kita harus mencari perbandingan antara pasangan sisi yang bersesuaian yang nilainya diketahui dua-duanya dengan panjang sisi yang ditanyakan, ya. Jadi sini yang ditanyakan adalah FG, sehingga kita membandingkan PQ berbanding EF sama dengan QR dengan FG. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa PR dengan EG tidak dibandingkan? Tidak usah. Kenapa? Karena yang dicari adalah FG. Dengan kita menggunakan pasangan sisi yang diketahui dua-duanya, yaitu PQ dan EF, itu kita sudah cukup untuk mendapatkan panjang sisi FG. Seperti ini. Jadi PQ panjang sisinya 12, kemudian EF itu 6 cm, QR 15 cm, dan FG itu yang ditanyakan. Sehingga dari sini kita kali silang, sehingga kita mendapatkan 12 dikali FG sama dengan 6 dikali 15. Kemudian FG sama dengan 90. Dari mana 90-nya? Dari 6 kali 15 dibagi 12. Sehingga FG sama dengan 7,5 cm. Ya, seperti itu. Sehingga kita menarik kesimpulan bahwa panjang sisi FG itu adalah 7,5 cm, ya. Jadi kita menarik kesimpulan bahwa panjang sisi FG adalah 7,5 cm. Nah, lalu kemudian Anda sekalian, sekilas kalau kita melihat gambar ini sebenarnya bisa langsung kita tentukan berapa panjang sisi FG. Coba diperhatikan. Dari 12 ke 6 itu kira-kira 12 ke 6 itu 12 itu dibagi berapa sehingga mendapatkan 6? Ternyata dibagi 2. Kalau kita melihat sekilas gambarnya, oh, dari 12 ke 6 itu ternyata 12 dibagi 2 dapat 6. Berarti untuk FG berarti 15 juga dibagi 2 dapat 7,5. Kalau kita berangkat dari segitiga yang kuning ke segitiga yang hijau. Lalu bagaimana kalau kita berangkat dari segitiga yang hijau ke kuning? Kita lihat saja, oh, 6 ke 12, oh, dikali 2 sehingga 6 dikali 2 dapat 12. Lalu kira-kira berapa dikali 2 dapat 15? Ya, 7,5. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada pembedanya, yang jelas kita konsisten membandingkan. Ya, seperti itu. Lalu kemudian tadi kita sudah bahas terkait dari mana kita berangkat. Tadi Bapak berangkat dari segitiga yang kuning ke segitiga yang hijau. Lalu apakah benar kalau saya berangkat dari segitiga yang hijau ke kuning? Seperti ini modelnya. EF berbanding PQ sama dengan FG per QR. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan sendiri. Apakah perbandingan EF per PQ sama dengan FG per QR
akan menghasilkan juga FG dengan hasil 7,5 cm. Silahkan buktikan sendiri. Oke, baik Anda sekalian. Lanjut. Sebagai kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini, bahwa dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai, atau dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi ingat, ini kalau segitiga yang sebangun hanya salah satu saja. Jadi ketika yang ditampilkan itu panjang sisinya, silahkan bandingkan panjang sisinya. Kalau senilai, berarti dia sebangun. Tapi kalau dia tidak senilai dari perbandingan panjang sisi semuanya, maka dia tidak sebangun. Sama halnya dengan sudut-sudut yang bersesuaian. Kalau yang yang tidak bersesuaian itu tidak sama besar, ya, misalkan sudutnya yang bersesuaian tidak sama besar, maka tentunya dia tidak sebangun. Seperti itu logikanya. Nah, baik. Pada LKPD-nya di situ ada kegiatan yang ketiga yang dimana gambarnya dimunculkan pada pembelajaran ini. Coba diperhatikan, ini gambarnya. Jadi kegiatan ketiga, perhatikan gambar berikut. Jadi untuk menyelesaikan LKPD, ya, pada bagian kegiatan ketiga ini gambarnya. Silahkan diperhatikan, ada segitiga PQR dengan segitiga TUF. Buktikan bahwa segitiga PQR sebangun dengan segitiga TUF. Pada LKPD-nya di situ, pada bagian kegiatan ketiga di situ bagian A atau nomor 1, kita membuktikan kedua segitiga ini dengan syarat yang mana? Apakah perbandingan panjang sisi atau sudut-sudutnya yang bersesuaian? Lalu kemudian pada bagian B atau pada bagian kedua di situ, kalau misalkan perbandingan panjang sisi, silahkan buktikan. Kalau misalkan sudut, silahkan buktikan dengan sesuai dengan jawaban sebelumnya. Apakah perbandingan panjang sisi atau besar sudut yang bersesuaiannya. Oke, jadi ini untuk gambar kegiatan ketiga pada LKPD yang sudah dibagikan. Dan saya pikir cukup. Nah, sekarang Bapak ingatkan untuk kriteria penilaian LKPD, silakan Anda sekalian mengisi bagian yang kosong pada langkah kerja dengan benar. Kemudian ingat, jangan lupa menarik kesimpulan. Jadi ada kesimpulan jawabannya. Kemudian silakan dikerjakan dengan rapih ya pekerjaannya. Jadi ini 3 kriteria penilaian LKPD. Jadi silakan mengisi bagian yang kosong pada langkah kerja dengan benar. Jadi kegiatan pertama, kegiatan kedua silakan diisi. Kemudian kegiatan ketiga silakan lihat gambarnya yang tadi Bapak sudah tampilkan. Kemudian jangan lupa ingat ada kesimpulan di akhir jawaban, sehingga Anda sekalian tahu dari apa yang diketahui soalnya. Jadi misalkan diberikan soal, Anda sekalian tahu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, lalu kemudian Anda sekalian mengerjakan dengan baik dari apa yang diketahui, sehingga di akhir itu Anda sekalian menarik kesimpulan karena Anda sekalian paham dengan soal tersebut. Itu ya, seperti itu kriteria penilaian LKPD. Saya pikir cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi Bapak ingatkan, materi selanjutnya adalah penerapan materi kekongruenan dan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah materi terakhir dari bab kesebangunan dan kekongruenan terkait dengan penerapan atau aplikasi dari materi kesebangunan dan kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah materi yang paling menarik dan tentunya ini menjadi bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Jadi jangan lupa dan ingat untuk pertemuan berikutnya hadir dengan tepat waktu untuk materi penerapan kekongruenan dan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ucapkan terima kasih dan ingat tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat untuk kita belajar selama pandemi COVID-19 ini. Bapak undur diri dengan mengucapkan nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin nun wal qalam masrun
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.